Pak Mul, ada ilmunya Ada Pak murid Mul. baru nih. Ini kan dalam rangka Pak Mul pengen menguatkan hati. Iya. Berkumpul dengan kawan-kawan yang bersama Ustadz. Jadi kita di sini tuh hanya mendidik kolbunya saja. Iya benar. Arahan kolbu harus ke Allah, mengenal Allah dari sekarang. Itu aja, nggak usah tahu nasoroyan suruh, nggak usah. Iya, saya nggak minta itu. Iya, karena puyeng. Nggak cukup 5 tahun itu belajar itu. Dulu saya 5 tahun, mungkin Pak Mul bisa jadi 10 tahun itu kan selesai. Jadi tinggal kita langsung pengamalan dari mulai kolbu kita belajar. Kolbu diarahkan kemana? Sholawat itu untuk apa? Dikir itu untuk apa? Itu ada fungsinya semua. Insya Allah berkumpul begini bisa menguatkan hati, mendekatkan kita. Ada kadang berkumpul yang bisa melemahkan hati ya Tat ya? Ada. Banyak perkumpulan yang melemahkan imin malah. Melalaikan, bisa melalaikan ya? Kali ya, yang ceprek mati lo gitu. Saya ceprek ngeliat doang. Kitab kecil. Mati-matian. ayam ceprek. Jadi ada pertanyaan juga tadi Gusnia. Apa tuh? Ya, dari segi hukum berzikir itu seperti apa? Hukumnya gitu, hukum. Berzikir. Berzikir itu hukumnya bagi orang yang seperti itu wajib lah. Kenapa wajib? Bilang wajib karena Al-Quran menyatakan fadkuruni azkurukum. Di mana kamu mengingatku, maka Allah akan mengingat kita. Di mana kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Berarti saking perlu-perlunya. Maka di situ kata Allah kan wala takum minal gofilin. Janganlah kamu berkumpul dengan orang-orang yang gopla. Gopla itu yang lalai kan? Nggak boleh sama sekali. Karena akan terbawa lalai. Gitu kan? Berkumpullah dengan orang-orang yang dikir itu orang yang tidak gopla. Berkumpul dengan orang-orang yang bisa melalaikan itu kategorinya seperti apa Tat? Orang yang melalaikan ke Allah. Kan banyak perkumpulan yang melalaikan ke Allah. Kitab kecil salah satunya. Bergaul saja nggak boleh. Apalagi kumpul. Wala takum minal gofilin. Itu kan Al-Quran. Jadi tinggalkan teman-teman. Jadi kalau Sansino nggak boleh ya? Kenapa? Sansino nggak boleh dong. Sana sini nongkrong. Ya iya nggak boleh. Kenapa? Nggak bolehnya itu apa sih? Bukan masalah tidak boleh bergaulnya. Efeknya akan goplak. Kalau ketika berkumpul dengan mereka, maka kita akan lalai pasti ke Allah. Akan tidak tahu diri ke Allah. Dia ada hujah juga, Ustaz. Jadi gini, kalau nggak begitu dianggap kita nggak bermasyarakat, katanya. Nggak bergaul dengan Bermasyarakat itu ada batasannya. Dalam hukum Islam bermasyarakat itu ada batasannya. Ya kan? Ada aturannya. Kita bukan orang tasawuf itu, orang sufi itu bukan tidak bergaul. Bergaul dengan manusia sama seperti biasa, cuman hatinya kan udah ke Allah. Bergaul seperti manusia. Contoh, kita ini bergaul itu kan ada batasannya, tapi kalau ada rem-remnya, ini nggak boleh nih sama orang-orang begini berkumpul. Kan kata agama, kan kita harus nggak boleh juga ngikutin aturan agama. Ya kan? Tinggalkan. Di hadis-hadis sudah banyak mengatakan bahwa tinggalkanlah sahabat-sahabat yang bisa melupakanmu dari Allah. Tinggalkan. Bahkan syaratnya tobat itu kalau sahabat itu wala yubadil sohibah tahu, dan ketika kita bertobat kepada Allah harus diganti sahabat-sahabat kita yang dulunya sahabat-sahabat kita jelek, diganti menjadi orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang sahabat kita harus jadi orang-orang soleh semua. Ketika bergaul dengan orang soleh, maka kita akan ke bawah soleh. Dekat dengan orang kaya aja kita bisa lalai ya? Iya, bisa lalai. Bergaul dengan perempuan bakal begini. Kan 8 tuh. Bergaul dengan ulama begini, bergaul dengan orang kaya begini. Ya kan? Minimal kalau kita bergaul sama orang kaya ke bawah sombongnya.
belum tentu ke bawah. Padahal belum Kaya tentu ini. kita ini kaya, tapi kesombongannya udah ke bawah, ya kan? Bergaul dengan perempuan, sering bergaul dengan perempuan akan bodoh. Jadi bukan pinter, akan bodoh kita. Itu menurut agama. Jadi kita bergaul itu kata mereka berarti nggak bergaul, nggak bermasyarakat. Ya menurut ente, karena ente yang bodoh nggak ngerti aturan. Memang sih waktu dulu waktu abang ngomong sebaik-baiknya itu bergaul ada di dalam musola atau masjid. Ya karena itu lingkungan yang baik. Baik untuk Iya. majelis taklim. Di luar itu gitu. Maka tinggal Karena ya karena namanya nongkrong itu kan bisa aja akhirnya kan ngomongin orang, ya kan ini begini ya itu banyak fitnah. Maka tinggalkanlah, Tinggalkan. tinggalkan. Ini sebaik-baiknya itu. Salah satu diwajibkan kita untuk berhijrah dari lingkungan ke lingkungan yang lama terhadap lingkungan yang baru. Kalau kita kan ini termasuk lingkungan ini juga, itu apakah satu kewajiban Tat, sebenarnya Apanya? untuk orang-orang yang akan kategori bertobat gitu. Wajib. Iya pokoknya ketika kita bertobat punya teman-teman yang menurut kita jauh dengan Allah, tinggalkan. Karena kalau ketika tobat itu kan pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar kepada diri kita. Kalau kita lagi tobat ke Allah, terus bergaul lagi dengan mereka yang seperti itu, tidak diganti sahabat-sahabat yang soleh, maka kita akan kena efeknya. Minimal lah, contoh ketika kita suka minum, pasti ditawarin minum. Udah gitu, itu setan itu kan dari belakang, dari kiri, dari samping mengganggu terus. Maka harus diganti supaya apa? Supaya tobat kita benar kepada Allah, supaya tobat kita sungguh-sungguh, supaya tobat kita kuat karena punya sahabat yang soleh semua, yang mengarahkan terus ke Allah gitu kan. Iya. Jadi walam yubadil sahabatu, kalau seandainya tidak diganti sahabat, tidak maksudnya tidak berubah sahabat-sahabatnya, maka kan palaisa bitailin, bukan dikatakan orang bertobat kalau sahabatnya masih seperti itu. Tadi kata Gus Nia, untung ya secara pribadi saya ya itu menjelang usia senja apa masih ada bimbingan ya salah satu guru gitu Gus ya. Iya. Ya udah ada dikasih petunjuk sama Allah. Ada yang buat tanyanya, jadi kita nggak lepas daripada hanya memikirkan dunia Pakmu. Sebagai penasehat spiritual, Wah, sebagai guru juga. Ya masih berkarir kan? Iya. Karir. Masih berkarir, Pak Asep masih berkarir gitu kan. Berkarya. Berkarir juga. Kan Pak Jenal udah ditawarin itu kepala cabang gitu kan. Ustadz gimana nih, saya ditawarin kepala cabang, diskusi sama Ustadz. Ya kalau punya guru kan apa-apa mau ke guru Nanya. apa nanya ke guru. Ini kalau kita punya seperti ini harus gimana? Iya. Kan nanti ada bimbingan, ngasih arahan. Bener. Terus kita Saya ngalami itu Pak. yang terbaik bukan kalau seperti ini kan gitu. Beliau